Polresta Mataram himbau warga masyarakat untuk tidak euforia berlebihan dalam merayakan Tahun Baru. Kejaksaan Negeri Praia Lombok Tengah musnahkan puluhan barang bukti tindak kejahatan selama 1 tahun. Ya, apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi dan update kami sajikan untuk Anda bersama saya Hidayat Adiasih. Inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Kota Mataram, pemirsa. Polresta Mataram himbau warga masyarakat untuk tidak euforia berlebihan dalam merayakan Tahun Baru guna menghindari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polresta Mataram himbau warga masyarakat tidak euforia berlebihan dalam merayakan Tahun Baru 2023 dan meminta masyarakat untuk berempati mengingat berbagai bencana yang terjadi belakangan ini. Kapolresta Mataram mengatakan penjual miras segera mengurus izin. Ya, kalau saya menyampaikan kepada penjual, ya silakan setiap kali menjual barang miras silakan dilengkapi berkaitan dengan perizinannya. Pada kesempatan ini saya menghimbau berkaitan dengan rencana pergantian malam tahun baru. Karena dengan berbagai macam banyaknya bencana, mari sama-sama kita berempati berkaitan dengan pergantian malam tahun baru. Pada pelaksanaan operasi anti Rinjani yang berlangsung selama 2 pekan dari 28 November hingga 11 Desember, sebanyak ribuan botol miras dan 2 ons lebih sabu diamankan. Selain itu, sebanyak 18 tersangka pelaku peredaran gelap narkotika jenis sabu turut diamankan. Operasi anti Rinjani 2022 bertujuan untuk menciptakan suasana Kamtipmas di tengah masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pasca penangkapan 3 pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, Polda Nusa Tenggara Barat hingga saat ini masih memburu pelaku lain yang terlibat kasus TPPO. Penyidikan kasus tindak pidana TPPO dengan korban anak di bawah umur terus dikembangkan Polda NTB. Sebelumnya Polda NTB menangkap 3 pelaku tindak pidana perdagangan orang. Korban anak di bawah umur akan menjadi pintu masuk aparat kepolisian untuk membongkar jaringan kasus tersebut. Kabid Humas Polda NTB menyatakan Polda NTB telah berkoordinasi dengan BP3MI untuk memburu bos besar atau penyandang dana TPPO. Berupaya semaksimal mungkin dari Polda NTB ya. Kalau mau meningkatkan lagi ke atas, ya harus kita tindak lanjut. Ini sudah menjadi suatu bukti keseriusan bahwa kita menangani perkara. Akan dikejar berarti ya? Ya tentu ya, dikejar terus. Ketiga pelaku TPPO yang diamankan Polda NTB yakni berinisial IS, pria asal Madura, MZ, dan E asal NTB. Modus operandi para pelaku TPPO dengan mengiming-imingi para korbannya mendapatkan gaji sebesar 15 juta per bulan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kejaksaan Negeri Praia Lombok Tengah musnahkan puluhan barang bukti tindak kejahatan selama 1 tahun dari narkoba hingga senjata api dan pengawet makanan. Kejaksaan Negeri Praia Lombok Tengah memusnahkan puluhan barang bukti hasil tindak pidana kejahatan selama 1 tahun terakhir. Pemusnahan barang bukti tindak pidana ini berdasarkan surat putusan dari Pengadilan Negeri Praia. Sesuai surat putusan Pengadilan Negeri, puluhan barang bukti tindak pidana yang dimusnahkan sabu, ratusan pil ekstasi atau tramadol, bahan pengawet makanan, senjata api, dan senjata tajam. Beberapa barang bukti ini adalah perkara-perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Praia dengan putusan dirampas oleh negara, dirampas untuk dimusnahkan. Puluhan barang bukti tindak pidana ini dimusnahkan dengan cara dibakar, blender, dan gergaji. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami.